bikin ini Pak, ini Pak. Nah, ini susuknya pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ini pemirsa susuknya. Susuknya pemirsa. Ojo dipasang ki wong. Iku kok barokah banget wong wedok jujur. Jadi dulu yang memasang itu niatnya untuk pengasihan pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ru'yah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ada seseorang yang bertanya, bagaimana hukumnya memasang susuk, baik itu bagi laki-laki maupun perempuan. Yang perlu diketahui, biasanya orang-orang yang memasang susuk ini pasti punya niat yang salah atau tidak dibenarkan oleh agama. Misal orang yang pasang susuk ini niatnya biar bertambah kelihatan cantik maupun tampan, itu kalau susuknya untuk pengasihan. Kemudian ada lagi yang niatnya agar mempunyai ilmu kebal. Kemudian ada yang berniat lagi memasang susuk agar dimudahkan segala urusan orang itu. Tentunya seseorang yang mempercayai bahwasanya benda susuk yang ditanam di dalam tubuhnya, kemudian ia meyakini dapat merubah kehidupan orang itu dari rizki, jodoh, dan yang lainnya. Ketika dia punya niat, keyakinan semacam itu, tanpa menisbatkan bahwasanya semua dari Allah subhanahu wa ta'ala, itu dapat menyebabkan orang tersebut terjerumus di dalam kekafiran maupun ke dalam kemusyrikan. Seseorang laki-laki maupun perempuan yang memakai susuk ini diharamkan, dengan artian dilarang di dalam agama. Kenapa? Karena mempunyai keyakinan kepada benda yang dapat merubah kehidupan atau mempengaruhi kehidupan orang itu, maka perkara orang itu oleh Allah akan diserahkan kepada benda itu. Padahal susuk itu terbuat ada yang dari baja, perak maupun dari emas. Ini kan benda. Benda ini kita buang, kita bakar, itu pun tidak apa-apa. Tapi malah kita yakini bisa merubah kehidupan kita. Itulah kesalahannya. Karena keburukan, kebaikan yang kita terima semuanya tidak akan terjadi tanpa izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih lagi apabila seorang laki-laki yang memakai susuk dari emas, lah ini nanti dosanya bisa bertambah-tambah. Yang pertama, dosa karena sudah mempunyai keyakinan benda bisa mempengaruhi kepada kehidupannya. Yang kedua, laki-laki dilarang memakai emas, baik itu cincin, kalung, gelang, anting-anting maupun perhiasan-perhiasan yang biasa dipakai seorang wanita. Itu dilarang di dalam agama Islam. Untuk berbicara masalah hukum, tentu kita tidak boleh sesuai dengan kehendak pikiran dan hati kita. Mari kita simak penjelasan dari hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a khataman min dhahabin fi yadi rajulin fanaza'ahu fatarahahu.
Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang laki-laki yang di tangannya, di jari-jari tangannya memakai cincin. Fanazahu fatorohahu. Kemudian beliau Nabi melepas dan membuang cincin yang ada di jari-jari laki-laki. Waqala ya'mitu ahadukum ila jamratin min narin fayaj'aluha fi yadihi. Kemudian setelah beliau Nabi membuang cincin itu ke tanah, beliau Nabi memberikan nasihat bersabda, apakah seseorang dari kalian suka mengambil bagian dari api neraka fayaj'aluha fi yadihi, yang dia jadikan di tangannya. Faqila lirrajuli ba'dama dhahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada sahabat yang lain yang berkata kepada laki-laki yang cincinnya dibuang oleh beliau Nabi, khud khatamaka intafi bihi, ambillah cincinmu, kamu bisa memanfaatkan cincin itu. Qala la wallahi la ahiduhu abadan, tidak, demi Allah saya tidak akan mengambil cincin itu selamanya. Wa qad tarahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengambil cincin itu. Itu adalah salah satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ketika beliau Nabi melihat ada seorang laki-laki yang memakai cincin emas, kemudian cincin itu dilepas oleh beliau Nabi dan dilemparkan oleh beliau Nabi. Apa maksud dan keterangan hadis itu? Lah, untuk memahami hadis tentunya kita harus mengikuti kefahaman penjabaran dari ulama ahli hadis. Kita simak keterangan dari ulama ahli hadis. Fi hadal hadis anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a khataman min dahabin fi yadi rajulin. Di dalam hadis ini menjelaskan bahwasanya beliau Nabi waktu itu melihat ada seorang laki-laki yang memakai cincin dari emas di jari-jarinya. Ai fi usbu'ihi fanazahu. Artinya melihat cincin di jari-jari laki-laki, kemudian beliau Nabi melepasnya. Fa akhrajahu fatarahu, dilepas kemudian dibuang. Ai alqahu ardon, dibuang ke tanah. Faqala nasihan ya'midu. Kemudian setelah melempar cincin itu, beliau Nabi memberikan nasihat kepada sahabatnya. Ya'midu di sini diberikan penjelasan ayat sudu ahadukum ilah jamrotin. Apakah salah satu dari kalian suka mengambil bagian dari api neraka? Wahia al-qit'ah al-multahabatu minan nar, yaitu bagian dari api neraka. Fayaj'aluha fi yadihi, yang ia jadikan di tangannya sendiri. Ai anna lubisa dhahab lirrijali yaj'aluhu sababan li'adabir rajuli yaumal qiyamah, dengan artian bahwasanya seorang laki-laki yang memakai cincin dari emas di tangannya dapat menyebabkan seorang laki-laki itu mendapatkan siksa, mendapatkan azab di hari kiamat. Faqila lirrajuli ba'dama dhahaba sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada sahabat yang lain yang berkata kepada laki-laki yang cincinnya dibuang oleh beliau Nabi, ambillah cincin itu, intafi bi, kamu bisa memanfaatkannya. Tapi laki-laki yang cincinnya telah dibuang oleh beliau Nabi mempunyai keimanan yang kuat. Dia tidak mau mengambil cincin itu untuk dimanfaatkan maupun diberikan kepada wanita yang lain maupun dijual.
Di dalam hadis tadi mempunyai 3 anjuran. Yang pertama, al-mubalaghah fi imtithali amrin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ditekankan untuk lebih mengikuti perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa fihi izalatu mungkarin bil yaddi lil qadiri alaihi. Anjuran yang kedua, kita diperintahkan untuk menghilangkan kemungkaran bagi yang mampu dengan tangannya, mencegah kemungkaran dengan tangannya bagi orang yang mampu. Wa fihi an-nahyu an lubasi khatamidz dzahabi lirrijali. Kemudian yang ketiga, yaitu kita dilarang untuk memakai cincin bagi seorang laki-laki. Itu tadi adalah salah satu hadis yang menerangkan bahwasanya seorang laki-laki dilarang memakai perhiasan emas. Tentunya ketika seorang laki-laki memakai susuk yang ditaruh di tangan, di wajah, kemudian di badan, itu mempunyai dosa-dosa yang bertumpuk-tumpuk. Dosa karena keyakinannya sendiri, mempunyai keyakinan benda bisa mempengaruhi kehidupannya. Kemudian yang kedua, dosa karena ada larangan dari beliau Nabi Muhammad SAW, yang mana laki-laki dilarang memakai emas. Tentunya ketika seseorang melanggar perintah, melanggar larangan agama, tentu akan berdampak kepada kehidupan orang tersebut. Tidak akan mendapatkan ketentraman di dalam kehidupannya, pasti tidak mendapatkan ridho, apalagi keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan setelah kita tahu bagaimana hukumnya memakai susuk itu dilarang oleh agama, karena kita tidak boleh mempercayai kepada benda bisa mempengaruhi kehidupan kita. Yang kedua, seorang laki-laki dilarang memakai emas. Nah, mudah-mudahan setelah kita tahu hukumnya, kemudian kita meninggalkan apa yang dilarang oleh agama, kita jauhi sebisa mungkin. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah pada setiap permasalahan yang kita hadapi. Ketika kita diberikan cobaan, mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan dapat menambah ilmu dan wawasan bagi kita semua. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.